Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu banjirop. Jadi banjirop sendiri itu merupakan fenomena naiknya air laut ke daratan yang disebabkan karena pasang laut yang terlalu tinggi. Nah, banjirop ini biasanya sering terjadi pada saat bulan purnama maupun saat cuaca sedang ekstrim. Di Indonesia sendiri, banjirop ini sering terjadi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Jadi, wilayah ini itu termasuk daerah pesisir utara Pulau Jawa yang berada pada ketinggian rendah. Bahkan di beberapa daerah itu sudah berada di bawah permukaan laut. Selain karena faktor alamiah seperti pasang laut dan topografi yang rendah, Sayung juga semakin rawan mengalami rob akibat penurunan muka tanah, abrasi laut, serta kerusakan ekosistem mangrove yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung alam dari gelombang laut. Aktivitas industri juga seperti penambangan air tanah secara berlebihan dan kurangnya infrastruktur penahanan air laut turut memperburuk kondisi ini, yang menjadikan Sayung ini sebagai salah satu wilayah paling rentan terhadap ancaman banjirop di Indonesia. Wilayah yang terendam banjirop di Kecamatan Sayung meliputi sejumlah desa seperti Sriwulan, Purwosari, Bedono, Sayung, Timbul Sloko, Sri Megah, Dumuluk, serta Surodadi. Genangan airop ini juga sering merendam infrastruktur vital seperti jalan pantura yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta transportasi yang ada di jalan pantura tersebut. Topografi wilayah ini juga termasuk ke dalam wilayah yang landai sehingga sangat rentan terhadap genangan air laut terutama pada saat pasang yang tinggi. Kerentanan ini juga didukung oleh adanya penurunan muka tanah yang signifikan yakni pada angka 7 hingga 21 cm yang terjadi di tahun 2021 hingga 2023. Berdasarkan hasil penelitian, dikatakan bahwa ketinggian banjir airop di Kecamatan Sayung pada bulan Maret 2023 ini menunjukkan rata-rata yakni 56,7 cm. Selain itu, warga juga mengabarkan bahwa ketinggian airop di Jalan Pantura ini telah mencapai betis orang dewasa yakni berkisar 30 hingga 50 cm. Bahkan telah diprediksi juga bahwa pasang yang tertinggi di Sayung itu akan mencapai di angka 1,63 meter yang akan terjadi di tahun 2025 yakni saat ini, yang akan dikombinasi oleh adanya kenaikan muka air laut serta penurunan muka tanah. Hingga saat ini banjir rob ini masih sering terjadi dan sering merendam wilayah Sayung serta Jalan Pantura tanpa surut yang signifikan. Banjir rob yang terjadi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Penyebab utamanya adalah penurunan muka tanah yang terjadi akibat eksploitasi air tanah secara berlebihan oleh industri dan rumah tangga. Penurunan ini mencapai 7 hingga 21 cm per tahun, sehingga permukaan tanah menjadi lebih rendah dari permukaan laut. Selain itu, kenaikan muka air laut sebesar 7-9 cm per tahun juga dapat memperparah kondisi dan menjadikan wilayah pesisir semakin rentan terhadap genangan saat pasang tinggi. Kondisi ini diperburuk oleh sedimentasi sungai dan saluran air yang tersumbat oleh sampah serta bangunan liar. Sungai-sungai seperti Kali Sayung tidak mampu lagi menyalurkan air dengan baik dan menyebabkan banjir rob meluas. Fenomena pasang surut musiman yang dipengaruhi oleh posisi matahari dan juga angin muson meningkatkan ketinggian air laut secara periodik. Di sisi lain, reklamasi pantai di wilayah Semarang telah mengubah pola arus laut, mempercepat abrasi, dan memicu gelombang pasang lebih kuat ke arah Sayung. Sistem drainase yang buruk serta curah hujan yang tinggi turut menghambat aliran ke laut sehingga rob dan air hujan dapat mengenang lebih lama. Seluruh faktor ini saling berkaitan dan menyebabkan banjir rob di Sayung semakin parah dari tahun ke tahun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari banjir rob di Sayung terhadap lingkungan. Jadi banjir di wilayah Sayung di Demak ini memberikan dampak yang serius terhadap lingkungan. Intrusi air laut yang terjadi secara terus-menerus ini merusak ekosistem pesisir dan tambak, menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan hilangnya habitat alami dari berbagai spesies. Selain itu, banjir membawa limbah rumah tangga dan industri yang mencemari tanah serta perairan, menurunkan kualitas lingkungan dan meningkatkan risiko penyakit
Kemudian lahan pertanian di sekitar Sayung juga mengalami degradasi karena terendam banjir dan tercampur air asin, sehingga menjadi tidak subur dan menurunkan produktivitasnya. Kemudian abrasi pantai pun semakin parah, menyebabkan perubahan garis pantai dan hilangnya daratan secara perlahan. Tak hanya itu, ekosistem perairan terganggu akibat perubahan kadar garam yang sangat tinggi. Banjirop di Sayung, Demak juga menyebabkan dampak ekonomi. Banjirop ini terletak di Jalan Pantura, wilayah Sayung yang menghubungkan Semarang dan Demak. Terendamnya jalan membuat para pengguna jalan memaksa melewati area yang menggenang. Air ini berakhir merusak mesin motor, mobil, hingga truk yang senantiasa melewati jalan ini. Hal ini tentu berdampak pada ekonomi warga yang terpaksa memperbaiki mesin dari kendaraan mereka. Jika ingin terus beraktivitas, rumah-rumah pun tak luput dari kerusakan. Seperti barang elektronik yang terancam rusak, lumut-lumut yang menempel di dinding, hingga fondasi rumah lapuk menjadi masalah yang harus dihadapi banyak warga. Kerusakan ditaksir hingga mencapai 100 hingga 200 juta rupiah. Bahkan seorang warga bersaksi, setiap tahun harus mengeluarkan anggaran sehingga 5 Pemerintah pusat dan daerah merespon banjir rob di Sayung, Demak dengan melakukan penggerukan di Sungai Dombo dan menambah pompa air serta kabel fiber untuk mempercepat surutnya genangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memasang pembatas beton di Jalan Pantura dan parapet di depan pabrik untuk mencegah air laut masuk ke jalan nasional. Dalam jangka menengah dilakukan normalisasi sungai, revitalisasi drainase, dan layanan kesehatan gratis melalui program Speli. Sementara itu, jangka panjangnya pemerintah sedang membangun tanggul laut sepanjang 20 km dari Demak hingga Jepara yang akan dikelola oleh Badan Otorita Khusus dan melibatkan mitra global seperti Belanda dan Cina untuk pendanaan dan teknologi. Penanaman mangrove juga dilakukan untuk mencegah abrasi. Selain itu, strategi kolaboratif lintas sektor antara pemerintah, TNI Polri, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat terus dikuatkan melalui koordinasi dan integrasi program Corporate Social Responsibility, dana alokasi khusus, data lapangan agar penanganan rob lebih komprehensif dan berkelanjutan. Solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menangani banjir rob ini, yang pertama yaitu gotong royong untuk meninggikan bangunan dan juga infrastruktur lokal, di mana seperti meninggikan lantai rumah, jalanan kecil, dan juga bangunan-bangunan yang ada di sekitar titik rawan banjir rob. Kita juga dapat menggunakan bahan bangunan tahan air dan juga menggunakan sistem rumah panggung. Yang kedua yaitu menanam dan merawat mangrove. Seperti kita ketahui bersama, mangrove ini efektif untuk melawan ombak, menahan ombak, dan juga mengurangi kekuatan aerob. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkala, yaitu menanam tanaman mangrove. Yang ketiga yaitu membuat dan merawat saluran air, seperti membersihkan got dan parit agar air cepat mengalir dan juga tidak menggenang, lalu membuat saluran tambahan dari pemukiman ke laut atau ke sungai kecil. Yang keempat yaitu pembuatan tanggul sederhana, seperti menggunakan karung pasir, tumpukan batu, atau beton sederhana untuk membatasi masuknya air laut. Yang kelima yaitu melakukan pendidikan dan kesadaran lingkungan untuk masyarakat, seperti mengikuti pelatihan dari pemerintah mengenai adaptasi terhadap rob atau perubahan iklim. Selanjutnya yaitu mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan juga melakukan pengelolaan sampah. Yang terakhir tentunya mendukung program mengenai pembuatan tanggul, penanaman mangrove, dan juga perbaikan saluran air, di mana kegiatan-kegiatan ini biasanya didukung oleh pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, terdapat peran atau solusi dari kita sebagai mahasiswa terhadap banjir rob di Sayung, Demak, Jawa Tengah. Sebagai mahasiswa, kita tidak dapat secara langsung untuk ikut andil dalam menanggulangi bencana tersebut. Tetapi, kita dapat memiliki beberapa peran, yaitu seperti 1. Pemetaan daerah rawan banjir. Dengan adanya pemetaan daerah rawan banjir ini, kita dapat membantu perangkat desa ataupun masyarakat setempat untuk menanggulangi bencana banjir tahunan. 2. Pengawasan dan pelaporan. Mahasiswa dapat ikut terlibat dalam pengawasan dan pelaporan terkait kondisi banjir rob di Sayung, Demak,
guna memantau efektivitas penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. 3. Edukasi masyarakat. Mahasiswa dapat melakukan edukasi terhadap masyarakat bagaimana cara mencegah banjir tersebut, yakni dengan cara menjaga saluran air tetap bersih dan tidak membuang sampah sembarangan. 4. Advokat. Mahasiswa dapat berperan sebagai advokat dari masyarakat untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang kelima adalah pengembangan solusi inovatif berupa rumah apung. Melihat realitas Sayung, tanggapan kita haruslah realistis, namun tidak putus asa. Ini adalah kompleks yang membutuhkan waktu, sumber daya, dan kemauan politik yang kuat. Sayung adalah laboratorium yang mengajarkan kita tentang batas adaptasi manusia terhadap perubahan lingkungan. Kita tidak bisa hanya diam. Kita harus mengakui bahwa apa yang terjadi di Sayung adalah cerminan dari tantangan global yang lebih besar dan membutuhkan respon lokal yang kuat serta dukungan internasional. Harapan tetap ada, namun itu tergantung pada seberapa serius kita menghadapi tantangan ini bersama-sama. Sayung. Banjirop atau banjir akibat pasang air laut telah menjadi ancaman besar bagi warga pesisir. Contohnya yang terjadi pada Demak, Jawa Tengah. Setiap tahunnya rob tidak hanya merendam rumah atau tambak, tetapi juga mengubah tatanan sosial masyarakat. Akibat rob yang hampir terjadi setiap hari, masyarakat terpaksa untuk melakukan adaptasi, seperti meninggikan rumahnya dengan urugan, membuat rumah panggung, hingga terpaksa untuk meninggalkan kampung halamannya karena sudah tidak layak huni. Relokasi dusun menjadi solusi yang pahit yang harus diterima oleh masyarakat sekitar. Di satu sisi, mata pencaharian juga terdampak. Petani tambak kehilangan tambak-tambaknya akibat terendam oleh banjirop. Lalu ada transportasi yang terhalang akibat jalan-jalannya rusak sehingga kesulitannya untuk beraktivitas di wilayah tersebut. Siswa juga terdampak oleh penurunan kualitas belajar karena sekolah-sekolah yang berada di sana Saya Nengrayu Harinisa dengan belakang 094 akan memberikan kalimat kritikan tentang banjirop yang terjadi pada daerah Sayung, Demak. Yang mana banjirop yang melanda daerah Sayung, Demak sudah menjadi persoalan kronis bertahun-tahun, tetapi penanganannya dinilai lambat dan belum memberikan solusi nyata bagi warga sekitar. Meskipun pemerintah telah merencanakan pembangunan tanggul laut melalui proyek Tol Semarang-Demak, realisasi fungsinya baru akan dirasakan beberapa tahun ke depan, sedangkan genangan drop terus merusak jalan, rumah, dan mengganggu aktivitas perekonomian warga pada setiap harinya. Upaya teknis seperti pemasangan pompa dan normalisasi sungai pun belum mampu mengatasi genangan secara signifikan karena sistem drainase yang buruk dan penurunan permukaan tanah yang cepat pada tiap tahunnya. Akibatnya, warga harus menanggung kerugian materi, gangguan kesehatan, hingga terpaksa mengungsi saat air pasang sedang tinggi. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada proyek besar jangka panjang, tapi juga harus segera mengambil tindakan darurat, seperti dengan memperbaiki sistem drainase, serta melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir agar dampak crop dapat ditanggulangi secara sedini mungkin. Nah, dapat disimpulkan bahwa banjirop yang terjadi di daerah Sayung, Demak bukanlah merupakan suatu peristiwa yang biasa, akan tetapi merupakan suatu fenomena kompleks yang merupakan gabungan antara faktor alami dan juga faktor buatan seperti aktivitas manusia. Nah, secara alami sendiri, kenaikan permukaan air laut yang mana disebabkan karena perubahan iklim global yang dapat meningkatkan dan juga menyebabkan genangan di daerah tersebut. Nah, selain itu juga didukung aktivitas manusia seperti kerusakan hutan, mangrove, dan juga pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan itu tersendiri. Nah, banjirop ini juga berdampak pada masyarakat sekitar. Dari segi lingkungan itu dapat merusak ekosistem, terjadinya abrasi, dan juga daerah tersebut tertutupi oleh perairan. Sedangkan dari segi sosial yaitu masyarakat kehilangan tempat tinggal dan juga terjadi berbagai macam penyakit. Adapun secara segi ekonomi, pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat di sekitar
daerah Sayung atau Demak itu menurun, sedangkan biaya yang harus dikeluarkan yaitu meningkat. Nah, untuk penanggulangan dari banjir rob yang ada di Sayung Demak ini tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja. Dibutuhkan oleh beberapa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga akademisi seperti kita mahasiswa. Nah, pemerintah sendiri mereka harus serius dan juga berkomitmen dalam penanggulangan berkelanjutan terhadap banjirop ini. Sedangkan masyarakat harus berperan aktif dan juga sadar terhadap lingkungan mereka. Sedangkan kita sebagai mahasiswa berperan penting dalam aspirasi ke pemerintah setempat. Nah, banjirop ini jika tidak ditanggulangi secara cepat dan juga tepat dapat mengancam kehidupan masyarakat setempat, khususnya di daerah Sayung Demak.